Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau Sara memutuskan mundur sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Sara mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR karena terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 yang dipotong dan diviralkan pada pertengahan Agustus lalu. Diketahui Rahayu Saraswati terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2024 dari daerah pemilihan atau Dapil Jakarta 3. Ia kemudian duduk di Komisi 7 DPR RI. Saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Terkait pengunduran diri Rahayu Saraswati dari keanggotaan DPR, kita akan langsung berbincang bersama Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra. Selamat malam, Pak Hendarsam. Selamat malam, Fitri. Baik, Pak Hendarsam, terkait pengunduran diri Rahayu Saraswati dari Komisi 7 ataupun dari anggota DPR RI, bagaimana sebetulnya respon dari Ketua Umum Gerindra sendiri, Prabowo Subianto? Saya belum mendapatkan info ya terkait dengan bagaimana respon dari Pak Prabowo sendiri berkaitan dengan mundurnya Mbak Saras ya. Tapi dari kami pribadi, para kader, kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan, rasa hormat kami atas dedikasi beliau selama ini. Saya pribadi menyatakan bahwa Gerindra dan pada khususnya, fraksi Gerindra pada khususnya dan DPR pada umumnya kehilangan salah satu tokoh yang vokal, tokoh yang mempunyai dedikasi yang tinggi di DPR. Bagaimana sama-sama harusnya kita sama-sama mengetahui jejak rekam beliau pada saat menjabat menjadi anggota DPR, ya kan, perjuangan beliau sangat luar biasa, memperjuangkan undang-undang disabilitas, contohnya kan, undang-undang perlindungan perempuan dan anak, dan juga aktivis perdagangan manusia. Beliau selalu menjadi orang di garda terdepan dan vokal ya untuk memperjuangkan apa yang menjadi apa yang menjadi perhatiannya tentunya di Komisi 8 yang dijabat dia pada saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu, Fitri. Jadi memang dari kami kader berterima kasih atas dedikasi beliau selama ini dan menghormati bahwa itu adalah putusan pribadi daripada Mbak Sarah sendiri. Oke, Pak Hendarsam, tapi apakah pengunduran diri dari Mbak Sarah sendiri ada kaitannya dengan dinamika politik yang terjadi beberapa hari lalu, misalnya soal reshuffle kabinet? Sejauh ini tidak ada ya, bahwa sebagaimana yang bisa kita dengar bersama-sama, pengunduran diri beliau ini terkait dengan potongan video beliau pada saat melakukan podcast yang dipotong-potong, kemudian itu beliau merasa bahwa itu menyakiti beberapa pihak dan kemudian beliau melakukan pengunduran diri. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara utuh podcastnya tersebut, beliau mendorong untuk para pemuda untuk melakukan entrepreneurship, ya kan, untuk berwirausaha. Artinya kita bisa berdebat tentang masalah itu, tapi tentunya Mbak Saras mempunyai pandangannya sendiri
bahwa di tengah situasi yang saat ini kepekaan beliau terhadap rakyat itu mungkin dikedepankan, lebih dikedepankan. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah reshuffle segala macam. Baik, Pak Hendarsam, pasca pengunduran diri Rahayu Saraswati, apa kemudian proses selanjutnya terkait siapa yang akan menggantikan di keanggotaannya sebagai anggota DPR ataupun Komisi 7? Ya, tentunya ini kalau itu harus melalui mekanisme yang sudah ada sebagaimana di Undang-Undang Pemilu dan juga kembali lagi kepada mekanisme yang ada di partai bahwa akan dilakukan pergantian antar waktu, tapi menunggu dulu bahwa beliau ingin menyelesaikan salah satu tugasnya yaitu RUU pariwisata, dan kemudian baru proses itu bisa dijalankan, dan penggantinya tentunya ini nanti biar pimpinan dari DPR RI ya untuk menunjuk siapa kira-kira yang pantas untuk mengganti beliau di sana. Tapi yang pasti DPR RI khususnya dari fraksi Gerindra merasa kehilangan ya. Kita kehilangan sekali sosok yang sangat vokal, sosok yang sangat mempunyai kapasitas dan dedikasi yang tinggi, ya kan, terkait dengan isu-isu yang saya sebutkan tadi, masalah tentang disabilitas ya, perdagangan manusia ya kan, perlindungan perempuan dan anak, seperti itu. Kita kehilangan penjuang, tapi saya berharap bahwa beliau tetap akan konsisten berjuang di luar parlemen ya, sebagaimana yang sudah beliau lakukan selama ini ketika beliau tidak terpilih di periode sebelumnya, ya kan. Beliau tetap konsisten berjuang dan itu sudah beliau berikan seperti itu. Baik, Pak Hendarsam Marantoko, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.